Sini kita berada di lokasi Madawai Tempuro. Ini adalah lokasi pariwisata yang sangat luar biasa, banyak dikunjungi oleh setiap masyarakat, bukan saja yang berada di Kecamatan Sanggar, Desa Piong, Boro, Toloko, dan Oisaro, tapi juga para wisatawan yang ada di luar daerah. Di sini kita berada di wisata mata air Tampuro. Wisata mata air Tampuro. Jadi Tampuro ini dulunya sebelum ditempati sebagai objek wisata, lokasi ini merupakan lokasi yang dihinggapi oleh atau yang dilewati atau dimanfaatkan untuk hewan ternak ya, salah satunya adalah kerbau. Jadi kerbau yang ada di pelepasan ternak di Mata Air Tempuro dulu itu sudah ada sejak tahun 1952. Itu pertama masyarakat Sanggar mulai awal melepaskan ternak di areal terutama di So, ada di sana So Oikegoko, terus ada So Lenggo, dan termasuk di Oisangarinae dan Oisangaritoi. Awal ternak di sini dulu itu tidak ada sapi ya, sekitar tahun 1996 dulu pernah terjadi kehilangan ternak masyarakat hampir ratusan ekor. Satu orang itu ada yang 20 ekor, ada yang 30, ada yang 15. Paling sedikit sekitar 8 sampai 10 ekor dulu. Itu saya ingat dulu itu ternak masyarakat hilang. Jadi dibawa oleh kapal dari Banyuwangi tapi tidak ditahu identitas sampai sekarang ya. Jadi sejak itulah orang sudah mulai mengalihkan hewan ternaknya dari peternakan kerbau mengalih ke peternakan sapi. Dan sekarang masih banyak sisa-sisa hewan ternak yang dari dulu yang masih juga tetap berternak kerbau. Bisa kita lihat di belakang saya ini. Di belakang saya ini ada hewan-hewan ternak sini ya, di areal Mata Air Tempuro ini. Jadi bisa kita lihat hewan ternak ini biasanya kalau sudah sore hari sekitar jam 4 mereka naik ke atas dan mencari pakan di sana, makan di sana di di Donggotap Tetoi, termasuk di Tatanga TW dulu ya. Jadi kalau pagi jam 10 sekitar jam 9 mereka turun minum di sini, merendamkan diri di air di sana di Mata Air Tempuro. Dan hewan ternak ini sudah mulai, bisa kita lihat ini sudah pukul 2, pukul jam 1 ya, sekitar jam setengah 2 mereka sudah mulai naik ke atas ya untuk mencari pakan. Dan sekitar jam 2 jam 3 nanti 3 sore pukul 15 sudah tidak ada lagi di sini. Mereka akan naik ke atas dan mencari makan. Dan untuk sekarang mereka sudah baru keluar dari air ya, merendam di Mata Air Tempuro ya. Jadi ini kerbau-kerbau yang masih tersisa ya. Waktu kecil saya dulu itu kerbau ini ratusan ekor ya, ratusan ekor, karena dulu jarang yang pelihara sapi ya. Sekarang sudah alih ke sapi dan sebagian juga masih juga bertahan tetap ternak kerbau ya. Jadi sejarah lokasi pelepasan ternak untuk wilayah Sanggar bukan saja kita tahu saat ini, tapi sekitar tahun 1950-52 orang sudah mulai berternak. Dan jauh sebelum kerajaan Tambora, kerajaan Sanggar Lululanta, memang masyarakatnya berternak kerbau, kuda. Itu adalah hasil ternak dari sejak zaman dulu.
Sehingga areal ini tidak mengherankan mulai dari Labunae sana di Babal Haja sampai di Tamburo ini adalah areal pelepasan ternak. Ya, jadi kita tidak heran sepanjang jalan, sepanjang stepa sabana yang ada mulai dari Tamburo sampai dengan Oikelgo ke Oisingari, ya, ada banyak sekali lalu lalang hewan, ya, hewan ternak. Jadi para wisatawan yang datang berkunjung ke Matar Tempuro dan sekitarnya sampai ke Tambora, makanya hati-hati untuk melewati jalur ini, karena jalur ini banyak dilewati oleh hewan-hewan ternak. Ya, ini adalah salah satu aktivitas masyarakat yang ada di masyarakat Sanggar, ya, masyarakat Sanggar. Jadi hewan-hewan ternak itu dianggap sebagai hewan yang paling dijaga, dimuliakan, ya, karena merupakan sumber pendapatan masyarakat untuk kebutuhan keluarga setiap tahunnya, baik untuk perkuliahan, untuk bangun rumah, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, kadang orang-orang di sini anak-anaknya rata-rata kuliahnya ya ngambil kuliah yang sedikit mahal, ya, seperti kedokteran, kebidanan, farmasi, karena mereka rata-rata punya penghasilan yang cukup tinggi di sini dengan hasil ternaknya. Ya, bayangkan satu ekor kerbau ini saja, ya, satu ekor kerbau ini bisa dihargai untuk induknya sekitar, untuk kerbau sekitar 15 ya, sampai 13 untuk kerbau. Kalau sapi lain lagi, kalau sapi berkisar 8 sampai 10 sampai 11, ya, kalau bagus bisa juga dapat dengan induk, tapi kerbau itu lebih mahal daripada sapi, ya. Jadi kerbau-kerbau ini ya sungguh-sungguh luar biasa menjadi binatang peliharaan masyarakat di sekitar lereng Tambora, karena merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat, ya. Ini anak-anaknya yang baru beberapa bulan ini lahir, ya, sekitar ini ada sekitar 4 bulan 5 bulan, ya, lahir, ya. Ini kerbau-kerbau ini luar biasa masih bertahan sampai sekarang, ya. Makanya perlu pemerintah Kabupaten Bima, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, segala yang menyangkut kebijakan relokasi untuk pembangunan ataupun industri-industri yang ada wilayah Sanggar, ya, terutama di areal pelepasan ternak, masyarakat perlu dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi relokasi dalam hal untuk perusahaan-perusahaan, baik perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan di luar negeri ataupun asing, karena sudah menjadi areal masyarakat adat lah, atau masyarakat secara turun-temurun dari sejak dulu dimanfaatkan sebagai areal pelepasan ternak. Jadi itu saja sekedar informasi dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di luar daerah, terutama yang menyangkut keberadaan wilayah pelepasan ternak di sini, ya. Jadi ini bisa kita lihat, ya, ini ukurannya kalau kita dijual beda dengan harga sapi yang untuk yang ini, ya, untuk ukuran ini saja kalau dijual harganya sekitar 6-7 juta, ya, sampai 8 juta. Nah, kalau yang sapi yang ukuran ini kisar hanya sekitar 4 juta. Kalau ukuran ini lebih mahal, beda sekitar 3 jutaan sampai 2 jutaan lah dengan sapi, dan harga kerbau lebih mahal harga kerbau, ya. Ya, mudah-mudahan ini sebuah inspirasi bagi masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Bima, bahwa Sanggar Tambora ini yang tinggi penghasilan pendapatannya
rutin adalah masyarakat di Kecamatan Sanggar, khususnya di Desa Piong. Rata-rata Desa Piong itu masyarakat satu keluarga saja, kepala keluarga, paling sedikit dia punya hewan ternak, sapi, ada sekitar 15-10 ekor ya. Induknya itu bukan anakannya. Kalau indukan itu ada yang sampai 500 ekor, ada yang 300 ekor. Kita hitung saja, yang 300 ekor induknya dikali saja rata-rata 8 juta atau 10 juta lah, 8 juta lah ya setiap tahun ya, dikali saja setiap tahun 80 ekor ya, hitungannya sudah luar biasa ya, dapat kita 800 juta ya, hampir 1 miliar lah kita dapat di situ harganya.